Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Rabu tanggal 3 Desember tahun 2025 adalah Pesta Santo Fransiskus Xaverius, Imam. Fransiskus Xaverius lahir di Navarra, Spanyol bagian utara pada tanggal 7 April tahun 1506. Orang tuanya adalah bangsawan yang kaya raya. Ketika berusia 19 tahun, ia melanjutkan pendidikannya di Paris dan menjalin persahabatan yang akrab dengan Ignatius dari Loyola. Persahabatan mereka inilah yang kemudian memengaruhi hidup Fransiskus. Pada tahun 1534, kedua orang sahabat ini bersama dengan 5 rekannya yang lain mengikrarkan kaulnya di gereja Montmartre. Terbentuklah inti yang kelak berkembang menjadi Tarekat Serikat Yesus. 4 tahun setelah ditabiskan, pada tahun 1537, ia pun berangkat ke Asia sebagai misionaris. Selama 10 tahun berkarya di Asia, ia banyak mengantar orang-orang pada iman Kristen yang benar. Tercatat dalam surat-suratnya, banyak penduduk pribumi yang bertobat dan menjadi Kristen. Ia pun meninggal dunia karena sakit ketika akan memasuki daratan Tiongkok pada tanggal 3 Desember tahun 1554. Paus Pius XI menyatakan dia sebagai pelindung karya misi bersama Santa Teresia dari Lisieux. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 9 ayat 16 sampai 19, dilanjutkan dengan ayat 22 sampai 23. Saudara-saudara, jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Seandainya aku melakukan pemberitaan itu atas kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan atas kehendakku sendiri, pemberitaan itu merupakan tugas yang ditanggungkan Allah kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah
bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa imbalan dan bahwa aku tidak menuntut hakku sebagai pemberita Injil. Sesungguhnya, aku bukan hamba siapapun. Meskipun begitu, aku menjadikan diriku hamba semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya sedapat mungkin aku memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menyingkirkan ketidakpedulian. Para murid diberi kuasa oleh Yesus dalam perutusan mereka. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sebagaimana para rasul, kita semua diutus untuk mengusir setan kegelapan, kejahatan, dan ketidakadilan.
Kita harus berbicara bahasa baru, bukan bahasa dunia ini yang penuh tipu daya dan kepicikan, kekerasan dan intimidasi, tetapi bahasa baru itu adalah bahasa kasih, bukan dalam arti menggunakan bahasa roh, tetapi bahasa kita sendiri, kata-kata yang penuh kelembutan hati, dukungan, penghargaan, nasihat, dan kebijaksanaan. Kita diutus untuk memegang ular, yakni mencengkram hal-hal yang membahayakan dan melukai diri, keluarga, dan sesama. Meminum racun maut adalah berani menanggung resiko derita dalam tugas dan tanggung jawab yang kerap amat sangat menyesakan dan mematikan, tapi karena iman yang dalam, kita tetap dilindungi. Meletakkan tangan pada orang sakit, itulah misi penyembuhan jasmani dan rohani yang seharusnya menjadi fokus pelayanan kita, tetapi kerap hilang dari perhatian, bahkan diabaikan atau disepelekan, atau tidak dibuat menjadi kebiasaan dan prioritas. Saudara-saudari terkasih, bukankah karena pamor, kerap semuanya itu hilang dari semangat kita? Bukankah sebaliknya, kerap umat beriman kurang suka menangani dan membantu sesamanya yang terjerat dalam kejahatan? Tidak berbicara bahasa baru, tapi bahasa dunia ini yang penuh kekasaran, amarah, dengki, prasangka, fitnah, dan sumpah serapah. Tidak mau mencengkram bahaya yang menimpa umat dan cuek dengan masalah umat, membiarkan saudara-saudara kita seiman, bahkan tetangga kita yang sakit tak disembuhkan, tak ditolong atau dirawat, dan tidak juga dikunjungi. Betapa kerap praktek hidup banyak pemimpin gereja dan umat beriman berseberangan dengan pewartaan Injil. Sudah saatnya kita bangkit, memberi diri dan kembali kepada perutusan yang sebenarnya, mengikuti teladan Santo Fransiskus yang mempertaruhkan hidup dan nyawanya bagi keselamatan banyak orang dalam misi penginjilan yang dilakukannya. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.